Kenapa di dunia ini ada orang yang bisa menjinakkan singa atau berteman dengan singa? Ada juga orang yang bisa menjinakkan ular kobra. Kenapa ada orang yang demikian? Dan kenapa kobra itu tunduk atau takut kepada orang itu? Kalau kita kembali kepada diri kita sebagai manusia, ada nggak sih manusia yang benar-benar absolut dalam suatu bidang pengetahuan dan juga pada prakteknya? Kita banyak menemukan orang yang cerdas atau berilmu tinggi atau pintar, atau kalau seperti binatang memiliki kemampuan khusus sehingga dia disegani oleh lawan-lawannya. Namun dari semua itu tentu ada pawangnya. Seperti orang yang cerdas juga, dia memiliki pawangnya. Tapi sebelum itu terjadi kepada orang cerdas, mungkin kita bisa menyalahkan orang itu sendiri yang terlalu angkuh dan menutup diri sehingga tidak ada saran apapun yang bisa masuk dan menyelesaikan persoalan yang sedang melilitnya. Atau mungkin kita juga yang salah bagaimana kita melakukan pendekatan terhadap orang yang kita sayangi dan sangat pintar atau cerdas, namun dia terjebak pada satu opsi yang disebut kesalahan. Ketika seseorang melakukan pendekatan dengan cara yang benar, maka seekor singa pun dapat ditaklukkan dan mau bersahabat dengan manusia. Tetapi ketika melakukannya dengan cara yang salah, tidak sesuai dengan semestinya mendekati dan menaklukkan seekor singa, maka tentu orang itu yang akan celaka. Apakah demikian juga untuk menyadarkan manusia? Bisa jadi ketika kita melakukan penyelamatan, tentu niat kita bagus, tapi cara kita yang salah, itu akan membuat diri kita malah menjadi terjebak dan menjadi mangsanya. Pada dasarnya, sebagai orang yang berilmu tinggi juga harus memiliki kesadaran bahwa di dunia ini tidak ada yang absolut bagi manusia. Seperti manusia yang pintar, kita tidak boleh menjustifikasi bahwa lu pintar doang, tapi lu ngelakuin kesalahan. Sebagai orang yang melihat, atau kita yang sadar bahwa orang yang kita sayangi misalnya, dia cukup cerdas dan pintar namun terjebak pada kesalahan, kita nggak usah heran akan hal itu. Maklumi saja karena memang kenyataannya tidak ada yang absolut kan di dunia ini. Dan orang yang melakukan kesalahan, begitu pula, terima semua teguran itu dan buktikan kepada mereka. Ketika ada saran yang baik, terima. Ketika hanya ada sekedar teguran tanpa adanya saran, kita renungkan, barangkali teguran itu adalah sebuah rambu atau peringatan bahwa kita harus mulai berhenti untuk meneruskan sikap-sikap yang salah itu. Atau kita mau mencoba mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang yang mencintai kita untuk menyadarkan kita. Mungkin berat, mungkin menyakitkan. Tapi ketika itu memang benar dan baik, maka lakukanlah. Karena orang yang mencintai kita, yang menyayangi kita, akan memberikan saran yang baik untuk kita, supaya kita tidak terjebak pada lingkaran kesalahan itu. Namun ketika kita sadar bahwa apa yang disarankannya itu tidak akan begitu efektif dan malah hanya akan menjadi bumerang baginya, sebaiknya kita juga mencoba menghindar untuk tidak mendengarkan orang yang akan memberikan hujatan, terus kemudian peringatan dengan cara yang salah, dan seterusnya. Tapi kalau kita anggap bahwa hanya sekedar pertanyaan saja, itu sudah membuat kita sadar, maka cukup kita katakan sebagai orang yang bijaksana bahwa stop, saya paham dengan maksud kamu, dan terima kasih sudah memberikan peringatan. Saya akan buktikan bahwa saya akan meninggalkan satu hal yang memang itu adalah satu kesalahan. Karena pada dasarnya, seseorang yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi seringkali dianggap sebagai sosok yang cerdas dan berwibawa. Namun jangan lupa, terkadang kecerdasan dan keilmuan yang dimiliki tidak selalu memberikan jaminan terhadap ketetapan dalam pengambilan keputusan, sikap, dan perbuatan. Manusia berilmu tinggi terkadang dapat terjebak pada kesalahan, mengingat bahwa kebijaksanaan dalam institusi juga memiliki peran penting dalam mengelola pengetahuan yang dimiliki. Ketika seseorang terlalu percaya pada keilmuannya, ada risiko terlupakan bahwa manusia tetaplah makhluk yang rentan terhadap kesalahan. Kecenderungan untuk menganggap diri sebagai otoritas mutlak dalam suatu bidang dapat memunculkan sikap meremehkan atau mengabaikan perspektif lain, sehingga membuat orang tersebut atau mungkin diri kita rentan terhadap kesalahan penilaian. Selain itu, tekanan untuk selalu tampil sempurna dan tanpa kesalahan dapat menghambat proses pembelajaran dan perkembangan pribadi. Manusia berilmu tinggi mungkin merasa sulit untuk menerima kritik atau mengakui kesalahan, karena ketakutan akan merusak citra kecerdasannya. Hal ini dapat membawa dampak negatif pada kemampuan adaptasi dan inovasi dirinya, yang seharusnya menjadi bagian integral dari perkembangan ilmu pengetahuan dia sendiri. Perlu diingat bahwa kecerdasan sejati tidak hanya terletak pada kuantitas pengetahuan yang dimiliki seseorang, tetapi juga terletak pada kemampuan untuk belajar dari kesalahan dan terus berkembang.
Seorang manusia berilmu tinggi yang mampu mengakui dan mengoreksi kesalahan dirinya sendiri memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang lebih bijaksana dan dapat memberikan dampak positif yang lebih luas dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk senantiasa merangkul sikap rendah hati dan terbuka terhadap kemungkinan adanya kekurangan dalam segala pengetahuan yang dimiliki. Karena jika tidak demikian, maka seseorang yang berilmu cenderung atau lebih berpotensi dia tidak akan bisa mengembangkan pengetahuannya, dan juga dia akan sulit mendapatkan pertolongan ketika dia terjebak di dalam lingkaran kesalahan tersebut. Jadi bagi siapapun yang memiliki pengetahuan yang tinggi, bukan artinya kita tidak memiliki kesalahan, dan jangan sesekali menutup diri untuk sebuah interupsi dari orang lain supaya kita bisa jauh lebih baik lagi ke depannya. Lalu, apakah kita harus diam ataukah kita tidak memperdulikan ketika kita melihat teman kita, sahabat kita, saudara kita yang terjebak pada lingkaran kesalahan? Dan bagaimana cara kita menyadarkan mereka atau memberikan pendekatan pada mereka? Menyadarkan orang pintar yang terjebak dalam kesalahan dapat melibatkan pendekatan yang sensitif dan bijak. Pertama-tama, tunjukkan penghargaan terhadap kecerdasan dan pengetahuan yang dimilikinya. Karena perbuatan dia dengan pengetahuan dia tetaplah tidak terhubung satu sama lain. Ketika kita melihat kesalahan orang yang bijak, maka lihatlah dia sebagai manusia yang melakukan kesalahan, dan manusia pada umumnya akan melakukan kesalahan. Kita perlu sadar bahwa tidak ada yang absolut, namun pengetahuannya tetaplah pengetahuan yang tidak bisa kita abaikan. Dan jelaskan bahwa bahkan orang yang pintar sekalipun bisa membuat kesalahan. Ketika kita akan mencoba menyadarkan orang yang pintar namun terjebak pada kesalahan, kita bisa memulainya dengan menunjukkan sikap empati dan pengertian terhadap perasaannya. Pahami bahwa menyadarkan seseorang tentang kesalahan bisa menjadi proses yang sulit. Kita mesti sabar di dalam menyadarkannya. Kemudian kita pun mesti memiliki bukti dan fakta. Sampaikan bukti dan fakta secara objektif untuk mendukung argumentasi kita. Hindari nada menyalahkan atau mengkritik secara langsung. Fokuslah pada data yang mendukung klaim bahwa ada kesalahan yang perlu diperbaiki. Kemudian kita juga harus bisa memberikan alternatif solusi. Sajikan alternatif solusi atau pendekatan yang lebih tepat. Ajak diskusi untuk bersama-sama mencari solusi yang lebih baik tanpa merendahkan kontribusi atau pengetahuan yang dimilikinya. Kemudian kita bagikan pengalaman kita. Ceritakan pengalaman pribadi atau contoh dari orang-orang terkenal yang juga pernah mengakui kesalahan mereka. Hal ini bisa membantu meredakan perasaan malu dan membuatnya lebih terbuka terhadap pembelajaran. Tekankan pula bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan bukan tanda kelemahan. Jelaskan bahwa kemampuan untuk mengakui dan memperbaiki kesalahan adalah ciri kepintaran sejati. Kemudian ajak pula untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi dan mengatasi kesalahan. Karena dengan hal itu, maka akan terciptalah sebuah suasana yang lebih terbuka dan mengurangi pertahanan diri. Jaga komunikasi positif. Pastikan komunikasi berlangsung dengan cara yang positif dan membangun. Hindari membuatnya merasa diserang atau direndahkan. Berikan waktu untuk refleksi. Kadang-kadang orang itu butuh waktu untuk meresapi informasi dan memproses kesalahan mereka sendiri sebelum bersedia menerima saran atau koreksi dari orang lain. Melibatkan mereka secara positif dan memberikan dukungan untuk perbaikan akan membantu menciptakan lingkungan di mana seseorang merasa nyaman mengakui kesalahan dan terbuka terhadap pembelajaran. Tidak mudah bagi keduanya untuk dilakukan, baik itu kita yang mencintai dia yang terjebak dalam kesalahan ataupun orang yang dicintainya, untuk bisa terbuka sehingga dia mau disadarkan oleh orang yang dicintainya. Sulit memang dalam kehidupan menghadapi kenyataan dan fakta semacam ini. Namun mau tidak mau, seperti yang gua katakan di awal, satu hal yang perlu kita ingat bahwa tidak ada yang absolut, baik orang yang mengingatkan maupun yang diingatkan, baik orang yang cerdas yang terjebak pada kesalahan maupun orang yang sedang dalam kebenaran sehingga dia bisa mengingatkan saudaranya supaya kembali ke jalan yang benar. Begitulah kehidupan pada kenyataannya, dan pada akhirnya kita tetap harus saling mengingatkan satu sama lain demi hal yang jauh lebih baik. Yang sedang terjebak pun harus mengakui bahwa meskipun memiliki kecerdasan dan pengetahuan, akui saja kita sedang terjebak dalam kesalahan, dan katakan juga pada diri kita atau teman kita, saudara kita atau sahabat kita atau siapapun bahwa kesalahan adalah langkah penting menuju pertumbuhan dan pembelajaran. Jangan ragu kau ingatan aku. Katakan seperti itu ketika kita sadar bahwa kita sedang terjebak dalam kesalahan. Dan ada pula beberapa cara
untuk menyampaikan pengakuan tersebut dengan jujur dan terbuka. Misal, saya menyadari bahwa walaupun memiliki pengetahuan dan pengalaman, saya sedang menghadapi sebuah kesalahan. Saya ingin berbicara terbuka dengan Anda mengenai hal ini. Saya percaya bahwa pengakuan ini adalah langkah pertama dalam proses pembelajaran dan pertumbuhan pribadi. Saya telah merefleksikan situasi ini dan menyadari bahwa ada aspek-aspek yang mungkin tidak saya pertimbangkan dengan baik. Saya mengakui kekurangan saya dalam hal ini. Namun, saya juga yakin bahwa dengan mengakui kesalahan ini, saya memiliki kesempatan untuk belajar, berkembang, dan memperbaiki situasi yang ada. Saya sangat menghargai wawasan dan saran dari orang-orang di sekitar saya, dan saya berharap bisa belajar dari pengalaman ini. Saya siap untuk menerima tanggung jawab atas kesalahan ini dan bersedia untuk berkolaborasi dengan tim atau individu, tentu terkait dalam mencari solusi yang lebih baik. Saya ingin memastikan bahwa kesalahan ini tidak menghalangi perkembangan dan kontribusi positif terhadap sesuatu yang lebih baik ke depannya. Terima kasih, katakan jangan ragu. Terima kasih atas pemahaman dan dukungan orang yang telah menyadarkan kita dalam proses perbaikan diri. Hal ini memang sulit, tapi bagi siapapun yang sedang terjebak dalam suatu lingkaran kesalahan, dia pasti akan mengakui kesalahannya, dan dia pasti akan membuktikan bagaimana dia akan memperbaiki kesalahannya. Namun, sebagai orang yang menyadarkan atau yang mengharapkan bahwa orang itu kembali ke jalan yang benar, kita juga harus sabar menanti itu semua. Berikan kepercayaan kepadanya untuk merenung, untuk berpikir, untuk mencoba berupaya menyelesaikan masalahnya. Yakin bahwa dia akan kembali kelak ketika dia membutuhkan saran dari kita. Tetapi ketika dia tidak kembali, namun bisa menyelesaikan masalahnya, berarti dia memang mampu. Atau ketika dia tidak kembali, mungkin saran yang kita sampaikan terlalu ekstrim atau terlalu memojokkannya. Kita tidak bisa juga melihat orang yang salah kemudian kita salahkan, dan perbuatan itu justru kita sendiri adalah bagian dari orang-orang yang salah. Karena menyadarkan orang yang salah dengan cara yang salah, itu pun suatu kesalahan. Begitu rumitkah dalam kehidupan? Tidak. Namun kita sendiri terkadang seringkali terlalu terburu-buru mengingatkan seseorang akan kesalahannya. Jadi, bagi keduanya tentu saja harus ada kebijakan. Kebijakan secara sikap, baik yang mengingatkan maupun yang diingatkan. Intinya, kalau memang kita sayang kepada orang yang sedang melakukan kesalahan atau terjebak pada kesalahan, ingatkan dengan baik tanpa tendensi kekesalan dan kebencian. Kalau memang kita mencintai dan menyayanginya. Dan kita pun harus sadar bahwa mereka yang mengingatkan kita itu adalah bukti bahwa mereka peduli dengan kita. Walaupun terkadang kedengarannya dia seperti mempedulikan pihak yang lain, bukan diri kita. Tapi pada kenyataannya dan kebenarannya adalah dia peduli pada kita. Jadi, ambil sikap yang terbaik untuk menghadapi segalanya. Pada dasarnya, bukanlah hal yang mudah kita untuk menyadarkan orang yang pintar namun terjebak pada kesalahan. Memaklumi orang pintar yang terjebak dalam kesalahan memerlukan sikap empati dan pemahaman yang sangat luar biasa. Menguras energi. Kenapa mesti dengan pendekatan empatis? Karena kita perlu memahami bahwa setiap orang bisa membuat kesalahan, termasuk orang pintar sekalipun. Jangan menilai atau menyalahkan secara langsung, melainkan tunjukkan empati terhadap perasaannya. Kemudian kita juga harus mendengarkan dengan penuh perhatian. Berikan kesempatan untuk berbicara dan mengungkapkan perasaannya. Dengarkan dengan penuh perhatian tanpa menginterupsi sehingga mereka merasa didengar dan dihargai. Tunjukkan pemahaman, sampaikan pemahaman kita terhadap tekanan atau tantangan yang mungkin mereka hadapi. Hal ini bisa membantu menciptakan lingkaran di mana mereka bisa didukung dan tidak sendirian. Hindari menyalahkan, berikan dorongan positif, tawarkan bantuan, temukan sifat manusiawi, sarankan pula pembelajaran. Maka dengan hal itu, upaya penyadaran kita terhadapnya memiliki potensi jauh lebih besar keberhasilannya dibandingkan dengan kita langsung menyalahkan dan langsung kita memberikan poin-poin penting tanpa menguraikan alasan atau esensi tertentu. Katakan kepadanya bahwa kesadaran dan kesalahan adalah langkah awal menuju pertumbuhan dan perubahan positif. Jangan takut memandang masa lalu dengan jujur, karena disitulah kita menemukan kebijaksanaan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Kalimat bijaksana itu menekankan pentingnya menyadari kesalahan sebagai titik awal untuk mengalami pertumbuhan dan perubahan positif dalam hidup. Ketika seseorang dihadapkan dengan kesadaran bahwa tindakan atau keputusannya yang telah diambil ternyata merupakan kesalahan, hal ini dapat menjadi pemicu untuk melakukan refleksi mendalam. Pandangan masa lalu dengan jujur mencerminkan perlunya menerima kenyataan dan melihat ke belakang tanpa pengelakan atau penyangkalan. Proses ini memungkinkan seseorang untuk belajar dari pengalaman masa lalu, mengidentifikasi kesalahan dan memahami akar penyebabnya. Disitulah kita menemukan kebijaksanaan, menekankan bahwa proses menyadari kesalahan membawa hikmah dalam kebijaksanaan baru. Kesalahan menjadi guru yang berharga, memberikan pelajaran berharga tentang diri sendiri, nilai-nilai, dan cara yang lebih baik untuk menghadapi situasi serupa di masa depan.
Akhirnya, kalimat ini dengan menyatakan bahwa kesadaran akan kesalahan membuka pintu menuju pembangunan masa depan yang lebih baik. Ini menyiratkan harapan dan kesempatan untuk merubah arah hidup ke arah yang lebih positif dan membangun, sehingga kesalahan yang terjadi tidak menjadi batu sandungan, melainkan pijakan untuk perjalanan yang lebih bermakna. Semoga nasihat ini bermanfaat bagi siapapun, terutama bagi hidup gua sendiri, dan memberikan dampak positif bagi siapapun, terutama diri gua sendiri. Itu saja, terima kasih.